Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang peranan Indonesia dalam mengusung perdamaian dunia. Perkenalkan, saya Rifki Arayan. Saya Syifa Aulia Fadilah. Saya Alminta Mazah. Saya Sofia Zahida Alia. Saya Nur Latifah. Dan saya Muhammad Fatih Rahmano Deca. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Kenapa sih Ben nonton kayak gini? Mengamanatkan agar Indonesia Bentar. bagi terciptanya perdamaian dunia. 1 minute 37 seconds later. Pesan Emang Indonesia ada yang terlibat dalam perdamaian dunia? Presiden Putin dan saya Ada nggak sih yang hubungan internasional itu? Ada lah ini. Apa hubungan internasional? Oh, Kalau hubungan internasional itu kan kayak jelas ya, dia itu politik ya. Berarti kan kerjasama, nama juga internasional berarti dia kerjasama dengan seluruh dunia nggak sih, kayak beneran seluruh dunia gitu, bukan cuman beberapa aja gitu, tapi semua gitu. Berarti negara-negara yang adanya di dunia gitu. Indonesia jadi masuk juga Indonesia. Masuk lah. Ini juga nggak masuk. Terus kenapa hubungan internasional itu bisa terjadi gitu? Kan biasa kan ada pendorong gitu kan. Berarti ada faktor pendorongnya lah. Iya, Nggak? ada faktor internal sama eksternal nggak sih? Iya nggak sih? Apa faktor internalnya? Oh, tapi faktor internal. Faktor internal. Masih nggak kita cari mau juga. bahas bukan? Cari juga dulu lah. Aku cuma tahu ini loh faktor eksternalnya. Nah, apa faktor eksternal? Faktor eksternal kan berarti kan kayak contoh nih, kita kan nggak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, kan kita makhluk sosial. Berarti kan begitu juga sama negara itu dia nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak dibantu sama negara lain. Kayak misal dia mau ngebangun apa gitu kan di negaranya, atau mau ngebangun itu tuh nggak ada biaya, jadi pasti dia minta bantuan sama negara lain. Nah, jadi kalau ada kerjasama hubungan internasional gitu kayak lebih enak minta bantuannya, makanya dia ada kerjasama hubungan internasional gitu. Jadi semua negara itu bisa masuk ke dalam hubungan internasional nggak? Gak bisa sih, dia harus negara yang udah diakui kemerdekaannya sama negara lain baru bisa ikut hubungan internasional. Itu sih kalau yang aku tahu. Ini kasihan kan ya. Tapi kan harus diakui dulu kemerdekaannya. Tadi faktor internalnya apa coba? Kalian tahu nggak faktor internalnya? Apa boleh? Coba cari Google. Rifki tahu nggak faktor internalnya apa? Tentang apa? Hubungan internasional. Faktor pendorong kenapa bisa terjadi hubungan internasional gitu. Nah, tapi faktor internal berarti yang dari dalam kita Iya, kan? berarti kan dari dalam negara itu kan. Kalau tadi kata Ipeh kalau misalnya eksternalnya tadi apa? Negara itu dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain gitu. Faktor internal. Kayak itu tuh udah jadi hukum alam. Itu faktor itu kayak kekurangan sumber daya gitu. Bisa jadi sih. Ya kan? Iya kan gini kan? Oh iya. Sumber daya sama aja sih kayak nggak bisa berdiri Ini sendiri. faktor internal Iya, karena dari terjadinya dalam hubungan internasional negara itu. Ya, Ya, karena bisa. negara itu miskin gitu kan. Ya, jadi ada kekhawatiran dari negara tersebut tentang keberlangsungan hidup masyarakat dari negara tersebut. Makanya mereka perlu adanya hubungan internasional. Jadi istilahnya Indonesia tuh butuh gitu kan? Nah. Sama-sama butuh. Berarti kan iya, berarti sama-sama butuh gitu makanya. Terus Indonesia ini ada nggak sih kayak tergabung gitu dalam organisasi dibuat hubungan internasional ini? Kan secara tadi faktor internalnya itu kayak misalnya kayak kelangkaan sumber daya gitu ya. Kenapa bisa diedit itu? Iya, kayak kelangkaan sumber daya. Terus yang faktor eksternalnya itu apa tadi? Faktor eksternalnya kayak hukum alam kalau Bisa berdiri sendiri. Iya, Kita kan butuh orang
juga kan. Nah, Manusia kan butuh orang lain. Iya gitu. Berarti Indonesia ada tergabung nggak kan dalam organisasinya gitu? Banyak nggak sih? Ada. Kita tuh pasti ASEAN, Terus apa lagi? PBB itu ada. UNESCO itu masuk nggak sih? UNESCO itu apa? Indonesia masuk nggak sih? UNESCO itu masuk. Indonesia masuk ya? Bentar ya. Approximately 10 hours later. Oh masuk lah berarti ya. Ya masuk lah. Irisan UNESCO. Itu. Selain UNESCO juga Indonesia masuk ke APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Berarti kan banyak kan organisasi yang dia ikut untuk menjaga perdamaian dunia tuh. Kalau GNB itu masuk juga kan yang gerakan non-blok. Iya, GNB itu apa? Gerakan non-blok. Maksudnya? Kan ada blok barat sama blok timur habis perang dunia gitu. Jadi Indonesia itu nggak memihak di antara keduanya, mereka tuh bersifat netral. Oh, berarti dia nggak memihak sama pihak manapun gitu ya? Ya. Terus kalau misalnya ada perang gitu, kayak mana Indonesia? Indonesia tetap nggak memihak juga. Mereka tuh nggak ngebantu, tapi mereka tuh juga nggak ngejudge gitu, nggak melarang. Jadi ya benar-benar nggak memihak sama pihak A atau pihak B gitu, benar-benar netral gitu. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, emang ada ya negara yang belum diakui kemerdekaan? Banyak nggak sih? Negara apa sih? Kayak Palestina itu gimana? Itu belum ya? Kita belum merdeka. Maaf. Apalagi selain Palestina? Iya, negara apa? Kayaknya masih banyak sih negara. Satu Timor Leste Palestina juga kan gitu nggak sih? belum merdeka. Oh, Kalau Timor Palestina Leste merdeka. masih banyak yang nggak ngakuin. Terus kemarin sempat mau masuk ke ASEAN, tapi nggak bisa karena katanya tuh masih belum mencukupi gitu buat dikatain negara merdeka. 1 minute 37 seconds later. Oke, tadi kita bahas tuh Indonesia ada masuk organisasi GNB, ya kan? Nah di GNB itu kan kita pakai politik bebas aktif. Nah apa sih politik bebas aktif itu? Politik bebas aktif itu kayak politik yang dia itu nggak memihak sama blok barat atau blok timur. Jadi kalau misal ada perang antara misalnya blok barat sama blok timur ini perang, nah nanti Indonesia yang mendamaikannya, Indonesia yang ngirim pasukan untuk mendamaikan dua negara tersebut. Jadi kayak Indonesia ini netral, dia nggak memihak sama mana-mana. Itu politik bebas aktif. Kenapa kita nggak mihak aja? Apa kita nggak pihak aja? Karena kan Dengan cita-cita. Kenapa? Kenapa kita nggak memihak aja? Kenapa Indonesia itu nggak memihak gitu kan? Itu tuh pasti punya tujuan. Tujuannya yang pertama itu untuk menjaga kemerdekaan negara dan keselamatan negara kan. Terus juga untuk biar Indonesia itu mendapatkan barang dari luar negeri supaya kehidupan masyarakatnya jadi sejahtera. Terus menjaga hubungan internasional dan persaudaraan antar bangsa. Jadi dia punya tujuan kenapa politik bebas aktif dan kenapa dia nggak memihak gitu. Oh jadi kayak kenapa dia nggak memihak itu kayak biar dia nggak bunuh diri gitu Iya. Kalau dia memihak juga kayaknya bakal ngerugiin juga nggak sih untuk negaranya? Iya, Nanti jadi ikut terlibat dalam perang gitu ya. Nanti kalau Masukan makanan kalau juga. misal Indonesia ikut perang kan nanti warganya yang nggak selamat gitu kan. Jadi untuk menjaga keselamatan negara jadi dia netral gitu. Tadi kan ada apa ya, blok barat sama blok timur. Nah, emang negara yang blok barat apa, yang blok timur apa? Kalau negara yang blok barat, blok timur kurang tahu, mungkin ada yang tahu. Ya, tahu nggak? Barat itu setahu aku yang bagian Eropa deh sama Amerika. Ya, Negara barat bagian gitu ya. barat itu Eropa. Kita bagian timur gitu ya. lebih ke Timur Jepang. tuh yang Berarti kalau kita berarti kan blok timur. Ya, tapi kita Indonesia. non blok. Iya. Asia Tenggara. Oh iya. Kita Asia Tenggara. sekitar Asia. Nggak salah sih, kita Asia Tenggara. Kita bukan Kalau di- timur, kita bukan barat. Kalau di blok timur itu tuh negara yang kuatnya sekarang Rusia. Kalau dulu tuh Uni Soviet. Oh, Itu di timur. Itu timur. Kalau blok baratnya Amerika sekarang yang kuat. Berarti Amerika Rusia itu. Amerika Rusia. Kan perang dingin kan dulu antara Rusia dengan Amerika. Karena sama-sama kuat gitu ya mereka. Ya, seperti itu. Dan juga kayaknya ya salah satu penyebab kita nggak memihak itu juga karena sesuai dengan cita-cita bangsa kita juga. Apa ya?
yang di Alinea Ya, keempat kan? di alinea keempat. Apa Ki? Alinea keempat? Iya, cita-cita serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan merasakan perdamaian abadi. dan Keadilan keadilan sosial. sosial. Berarti itu udah cita-cita bangsa Indonesia gitu kan? Padahal kalau kita mau memihak nih ya, kalau logikanya sebenarnya kita bisa aja. Karena negara kita termasuk negara kuat. Misal kayak lagi sekarang Rusia Ukraina nih, kita mau memihak ke Rusia itu kan makin kuat sebenarnya. Enggak masalah. Indonesia lebih milih nggak memihak aja. Karena memang Iya. kita melihat dampak ke depannya seperti Iya. apa. Entah itu harga minyak naik lah, harga bahan pokok naik lah, itu kan bisa nyampe ke sana kan. Iya. Berarti perangnya nggak secara ini aja ya kan? Nah itu tadi kan kita udah ngebahas ini lagi kayak syarat apa buat ikut hubungan internasional itu kan harus merdeka ya. Iya. Nah kalau negara yang nggak merdeka gimana coba mau ikut hubungan internasional? Kalau misalnya negaranya itu belum diakui ya kemerdekaan sama Iya. negara lain, itu kayak mana? Dia bisa ikut hubungan internasional Pak? Ya, sebenarnya kalau ada negara itu kan kemerdekaannya itu ada yang mengakui kan awal-awalnya, kayak misalnya kita tuh di awal kali kita merdeka Mesir itu udah ngakuin, tapi banyak negara yang belum juga. Kayaknya kita bisa ada jalan hubungan internasional sama Mesir, tapi sama negara yang belum ngakuin kita tuh belum bisa. Oh, berarti Cuma bisa sama negara yang ngakuin kita aja. oh iya iya. Tapi opsinya jadi kebatas kan. Iya, berarti kan dia nggak bisa ke semua negara kan? Karena nggak semua negara ngakuin negara dia itu merdeka, cuma beberapa aja kan. Berarti cukup terbatas lah ya hubungan internasionalnya gitu. Susah dong kalau kayak gitu berarti. Berarti intinya harus kemerdekaan itu harus diakui sama semua negara di dunia. Biar lebih luas lagi kerjasamanya gitu. Kalau Indonesia udah 100% diakui sama negara apa masih? Udah diakui negara lain. Ya, semuanya. Benar kan yang dibilang Maja tadi. Jadi kalau misalnya dia baru merdeka, dia baru diakuin sama 1-2 negara, ya dia bisa menjalin hubungan internasional dengan negara itu aja. Kecuali kalau dia sudah diakui oleh banyak negara, mungkin dia memiliki opsi lain untuk memiliki hubungan internasional dengan entah itu masuk organisasi PBB atau organisasi-organisasi lain. Karena memang kalau untuk masuk organisasi-organisasi internasional itu syaratnya ya harus diakui dulu kemerdekaannya. Nanti baru di opsi keduanya dilihat apakah mereka mampu atau enggak, apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Jadi kalau dia memang belum diakui, baru diakui oleh 1 atau 2 negara, itu untuk masuk ke organisasi-organisasi internasional itu memang masih susah. Emang harus berapa nih diakui? Berapa ngakui gitu? Maksudnya harus berapa negara yang mengakui kemerdekaan suatu negara gitu? Oh, kalau itu kurang tahu juga sih. Ini intinya harus banyak, harus banyak yang ngakuin kalau negara itu merdeka, ya nggak cuma 1-2. Bisa tanya. Jadi Indonesia kan berperan dalam perdamaian dunia. Perannya apa aja? Banyak Banyak kan? Apa aja? Apa Kan aja? banyak tuh apa aja. Tuh, dia tuh berperan aktif di dalam PBB. Waktu itu Indonesia ngirimin 559 pasukan personil infanteri itu sebagai bagian dari United National Emergency Force gitu. Itu buat mendamaikan United Nations Emergency Force. itu untuk mendamaikan negara yang lagi perang gitu ya. Nah, itu tuh kalau itu tuh nanti maksudnya ke misi Garuda. Misi Jadi, Garuda apa? Nah, misi Garuda ini hampir sama sebenarnya. Jadi kayak Indonesia ini ngirim pasukan juga dari tentara sama dari polisi lah gabung. Itu tuh untuk dikirim ke daerah-daerah konflik kayak daerah Lebanon, Afghanistan mungkin, Palestina, Irak. Hampir sama aja. Oh Sebenarnya berarti hampir sama. Indonesia yang Intinya ngirim pasukannya ke negara yang konflik Iya. untuk mendamaikan gitu ya. Ya. Ada lagi nggak? Terus Selain yang tadi. kalian ingat nggak sih waktu itu pernah ada konflik di Myanmar? Terus Indonesia di situ tuh bikin kayak aliansi buat ngebantu Myanmar, Iya. namanya itu AKIM. Terus habis itu AKIM ini ngebikin program buat ngebantu konflik kemanusiaan sama sumber pangan di Myanmar. Itu namanya itu HASCO deh kalau nggak salah. Pokoknya itu ngebantu banget buat Myanmar. Oh jadi kayak ya dia ngebantu negara yang lagi perang gitu ya. Bantuan kemanusiaan gitu ya. Ya. Oh. Kalau tadi kan untuk bantu perang kayak polisi TNI, kalau ini bantuan kemanusiaannya. Ini lebih ngirimin kayak sembako gitu ya? Bukan. Ya sih, terus kayak ada ngirimin semacam PMR tapi buat dunia. Apa sih namanya? Oh, jadi kayak
Iya, kayak apa sih namanya? Ya kayak dokter-dokter yang orang yang terluka-luka gitu loh. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Selain yang ya tadi. Ada sengketa di Kamboja deh dulu. Apa itu? Sengketa, aduh lupa deh. Pokoknya habis itu Indonesia itu kayak nyuruh Kamboja buat ngerundingin gitu. Kayak seingatku Kamboja ini ada konflik dalam negerinya kayak kudeta gitu. Nanti Indonesia tuh mendamaiin. Banyak ya Indonesia. Berarti banyak ya udah ngebantu untuk perdamaian dunia. Gak cuma dikit aja, ternyata masih banyak yang kita nggak terlalu tahu. Padahal aku tiap hari buka HP. tapi ya itu lah ya kan. Ada lagi nggak? Sebenarnya banyak sih. Indonesia yang mengadakan konferensi Asia Afrika itu kan salah satu wujud Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia juga. Peran Indonesia. Terus kayak gerakan non-blok itu kan pelopornya Indonesia juga kan. Oh iya. NGNB. Makanya Indonesia itu banyak berperan aktif dalam mendamaikan sebagai penengah dia. Jadi memang tidak memihak lah seperti yang kita bahas. Karena dia dibilang kan Indonesia itu netral. Dia nggak memihak mana-mana. Kalau ada perang dia mendamaikan. Itu kan tadi yang kita bahas kan tentang organisasi politik gitu kan. Kalau misalnya organisasi yang non-politik, bukan organisasi kayak upayanya, kegiatannya gitu dalam bidang non-politik itu ada nggak? Asian Games ya. Beda. Kalau Asian Games kan itu Asia, kalau SEA Games itu untuk Asia Tenggara. Tapi kalau Asian Games itu kemarin juga ngundang negara lain nggak sih yang selain dari ASEAN? Asian Games itu khusus Asia aja memang. Ya, negara-negara Asia. Itu kalau SEA Games ya? Ya, kalau SEA Games dia Asia Tenggara. Jadi kayak Indonesia, Malaysia, apalagi Thailand, Myanmar, Filipina. Kalau Asian Games itu tuh sampai Cina, Korea, itu kan nggak masuk Asia Tenggara, tapi mereka tetap Asia. Berarti kalau adanya Asian Games ini buat inilah ya, kita jadi tahu tentang budaya dari negara luar, memperkenalkan negaranya masing-masing gitu kan. Jadi hubungannya juga makin erat gitu ya. Kayak persahabatan. Kayak persahabatannya makin erat gitu. Bos Mama beda. Bos Mama itu masih masih sekolah. Enggak internasional. Ya, mana tahu nanti kan Rifki Pak Presiden. Buat Bos Mama jadi internasional lagi. Iya, buat Madani. Kalau sekian gitu ya. Nanti ngundang artis-artis kan ya. Konser Man Batam gitu. Undang sekolah bertaraf internasional, undang sekolah-sekolah dari. Undangnya itu sekolah-sekolah internasional. Iya. Ya Ki. Insya Allah. Nah, untuk mewujudkan perdamaian itu kan tentu ada sarananya dong pasti. Iya, ada. Gimana biar perdamaian itu bisa terwujudkan. Nah, sarana yang dilakukan Indonesia itu apa aja? Aku cuma tahu satu, ada diplomasi. Kalau diplomasi itu kayak kegiatan untuk mewakili negara. Jadi misalnya kayak kalau PBB gitu kan, ngebuat kayak rapat lah ya kan. Nah, kita tuh datang buat ikut berunding juga Indonesia. Berarti dia mewakili negaranya ya gitu. Mewakili negara. Baru ini ada ini nggak sih kayak apa sih namanya propaganda kan? Nah kalau propaganda ini kan berarti Indonesia itu kayak mau mempengaruhi gitu kan suatu negara itu untuk apa ya? Pokoknya buat mempengaruhi tindakannya gitu biar apa sih biar negara itu tuh nggak merugikan orang lain. Nah itu tuh tindakan yang bisa itu tentunya buat kepentingan bersama sih ya kan yang jelas. Nah, misalnya kayak yang tadi yang konflik di Kamboja itu kan ya ada kan konflik di Kamboja. Nah di konflik di Kamboja ini Indonesia itu kan nyuruh Kamboja ini buat runting gitu dalam negaranya kan biar nggak rugi gitu lah negaranya itu. Ya mempengaruhi tindakan iya gitu ya. Baru di bidang itu ya ekonomi gitu kan. Iya. Itu ada contohnya nggak di bidang itu? Ekonomi, sosial, budaya. Ya itu aja. Indonesia ngirim bantuan ke itu. Saya ngirim bantuan ke Myanmar di itu kan Rohingya kan. Terus itu ke Lebanon juga. Pokoknya semua negara yang lagi konflik
dikirimkan bantuan seperti itu, pasukan, tenaga medis. Ada lagi nggak dulu? Ada Kan satu lagi tuh yang keempat itu ada kekuatan Kan gempa Turki kemarin. kekuatan polisi militer. Contohnya kayak yang tadi dari Sipa bilang itu loh, kayak Indonesia tuh ada ngirim 559 pasukannya untuk ngebantu negara yang lagi perang. Nah itu tuh salah satu sarana Indonesia untuk mendamaikan dunia gitu. Dia ngirim pasukannya kayak polisi militer gitu supaya mendamaikan. Banyak, udah banyak nih kan berarti peran Indonesia atau upayanya untuk mendamaikan dunia tuh kan. Ya di bidang ekonomi juga sama Indonesia. cinta damai. Oke, jadi dari pembahasan kita tadi nih dapat disimpulin lah ya kalau hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global atau hubungan antar negara yang ada di seluruh dunia gitu kan. Nah terus Indonesia ini dia pakai beberapa sarana untuk mewujudkan perdamaian dunia. Itu ada 4 sarana. Yang pertama diplomasi. Diplomasi itu kayak dia ngirim perwakilan negara atau organisasi untuk ikut berunding dalam misalnya kayak rapat PBB gitu. Baru yang kedua ada propaganda, berarti dia mempengaruhi tindakan dari dari negara lain gitu. Contohnya di negara Kamboja tadi Indonesia pengaruhi biar dia berunding dulu kan, nggak perang. Baru yang ketiga itu dia ada ekonomi sosial budaya, misal kayak ngirim bantuan kemanusiaan atau tenaga medis ke negara yang lagi perang. Nah yang terakhir itu ada pasukan polisi dan militer. Contohnya itu kayak Indonesia ngirim pasukan polisi militernya untuk ngebantu negara yang lagi berperang gitu. Nah Indonesia juga berperan ini ya di bidang non politik kan. Nah di ASEAN Games sama SEA Games. Kalau ASEAN Games ini buat Asia, kalau SEA Games ini buat negara Asia Tenggara aja khusus kan. Nah diadakannya organisasi di acara non politik ini itu tuh untuk mempererat hubungan persahabatan antara negara-negara di Asia. Terus Indonesia itu ada join organisasi internasional juga. Dijoin. Apa ya contohnya itu ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus ada Gerakan Non-Blok atau GNB, terus ada APEC, dia itu organisasi ekonomi Asia Tenggara, terus ada ASEAN, terus ada KAA atau Konferensi Asia Tenggara, Asia Afrika. Iya, Asia Afrika. sama apa ya satu lagi? Oh ya, organisasi konferensi Asia. Terus bukti nyatanya kalau Indonesia itu udah ikut perdamaian dunia tuh tadi berperan aktif di dalam PBB ya kan, yang kayak ngirimin pasukan. Terus ikut misi Garuda sama apa tadi yang Myanmar itu? Apa Hasko? Nah, yang Hasko itu. Jadi yang ngirim bantuan kemanusiaan itu ya. Jadi setelah dia itu adalah peran-peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia udah banyak dan udah terbukti. Udah terbukti gitu ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. But only if you listen to